bisa digunakan untuk cemilan bersama keluarga tercinta. Nah, ini lebih mantap kalau dicocol dengan saus sambal. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Lia Apriliani di channel YouTube kesayangan kita, Dapur Suka-Suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkesempatan kembali untuk memasak dan membagi resep untuk teman-teman di Dapur Suka-Suka ini. Di episode sebelumnya saya membagikan resep masakan yang berat ya. Nah, untuk di episode sekarang ini saya akan berbagi resep cemilan ya. Karena kan berhubung sekarang sudah memasuki musim hujan tuh, jadi kalau musim hujan itu kita sukanya kan ngemil ya. Jadi saya ini mau membagi resep masakan cemilan untuk dinikmati bersama keluarga gitu. Bahan makanannya yaitu ada tahu, ini saya gunakan sekitar 10 buah tahu. Kemudian ada daun bawang, ada wortel, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur yang agak besar ya. Kemudian ini ada telur puyuh. Ini telur puyuh ini saya gunakan nanti untuk isian adonan tahunya. Kemudian di sini ada seasoningnya. Ini ada 1 sendok teh gula, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, kaldu jamur, dan juga 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kita langsung menuju proses memasaknya ya. Kita haluskan dulu tahunya. Teman-teman bisa menggunakan garpu atau alat lainnya yang digunakan untuk membejek-bejek tahunya ya. Nah, ini pertama-tama kita hancurkan dulu tahunya sampai dirasa halus. Setelah ini kita masukkan daun bawang. Ini saya pakai sekitar 2 daun. Kemudian ini irisan wortel kurang lebih 80 gram, ada cabai keriting, mau ditambahkan cabai rawit juga boleh, itu sesuai dengan selera. Kemudian dikasih bumbu ya. Diaduk dulu. Kasih telur juga, 1 butir cukup. Kemudian 2 sendok makan tepung terigu. Nah, ini setelah semua bahan tercampur, kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. A few moments later. Teman-teman, ini adonan yang sudah tercampur rata ya. Semua adonannya sudah tercampur di sini. Kemudian setelah ini kita cetak ini menggunakan cetakan kue mangkok. Ini bisa cocok banget untuk jadi cemilan teman-teman di rumah. Kan kalau misalnya sekarang udah musim hujan tuh suka bingung pengennya ngemil terus. Nah, ini bisa jadi tips nih buat teman-teman di rumah, bisa jadi ide
untuk cemilan di rumah yang mudah buatnya, kemudian bahan-bahannya juga sangat mudah kita temukan di warung-warung terdekat ya. Terus juga bisa jadi ide jualan. Lumayan kan, dengan bahan-bahan yang murah meriah ini bisa nanti dapat menghasilkan omset yang lumayan. A few moments later. Nah teman-teman, ini kita sudah selesai ya mencetak adonan tahunya. Dicetak menggunakan cetakan kue talem atau kue mangkok. Setelah ini adonannya kita kukus. Di sini ada kulit lumpia ya. Nantinya ini dipakai untuk setelah adonannya dikukus, kemudian diselimuti sama kulit lumpia ini, lalu diikat dengan menggunakan daun pandan ini. Nah, proses selanjutnya adalah kita akan mengukus adonan tahunya ini. Kita akan menggunakan alat masak steamer, dan alat masak yang digunakan ini adalah alat masak dari produk Royal Life ya. Terima kasih untuk Royal Life yang telah mensupport acara Dapur Suka-Suka ini. Jadi semua alat masak yang digunakan di Dapur Suka-Suka ini semuanya menggunakan produk dari Royal Life. Nah, kita isi dulu airnya. Ini nanti kita kukus kurang lebih 20 menit. Kita menggunakan steamer ukuran 20 cm. Kita masukkan dulu adonan tahunya. Ini bisa muat sampai 20 mangkuk. Tadi kan kita menggunakan adonan 10 tahu. Ini bisa jadi 30 mangkok cetakan kue mangkok ya. Jadi sangat murah meriah sekali, tapi hasilnya jadi banyak. Oke teman-teman, kita kukus ini selama kurang lebih 20 menit. Nanti kita akan balik lagi di Dapur Suka-Suka. A few moments later. Setelah dikukus kurang lebih 20 menit, kita angkat adonan tahu dan kita diamkan supaya adonan tidak panas. Setelah adonan tahu dingin, kita balut dengan kulit lumpia. Nah teman-teman, untuk kulit lumpia jangan disimpan dalam keadaan terbuka di suhu ruang ya, karena nanti akan mengeras. Jadi tipsnya, keluarkan kulit lumpia beberapa menit sebelum digunakan agar teksturnya tetap lentur dan tidak terlalu keras. Oke, langsung aja kita balut tahunya dengan kulit lumpia. Lipat bagian kanan dan kiri sampai menutupi tahu. Lalu sisi lainnya dibentuk seperti ini. Terakhir, diikat menggunakan daun pandan. Lakukan berulang sampai adonannya habis. Oke teman-teman, tadi kan adonannya sudah dikukus, kemudian sudah angin-anginkan juga. Nah ini adonan yang sudah dibungkus kulit lumpianya seperti ini. Nah proses selanjutnya kita akan menggoreng tahu fantasinya ini. Oke, alat masaknya. Nah ini untuk alat masak penggorengannya kita menggunakan fry pan dari Royal Life juga. Nah ini menggunakan fry pan ukuran 24 cm. Kita panaskan dulu minyak. Agak banyak supaya si tahunya itu terendam oleh minyak. Oke teman-teman, ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita masukkan tahunya satu persatu.
Kita diamkan saja sampai nanti warnanya agak kuning kecoklatan ya. Ini kita gunakan api kecil saja ya teman-teman. Soalnya ini kulit lumpianya kan cepet mateng. Nanti takutnya gosong tapi dalamnya masih belum terlalu mateng. Kita diamkan sampai warnanya kuning kecoklatan, baru bisa kita angkat. Ya teman-teman, bisa dilihat ini tahunya sudah mulai berwarna kecoklatan. Ini kita sebentar lagi bisa kita angkat. Nah, kita matikan saja dulu apinya ya. Nah, kita angkat. Nah, bentuknya ini mirip-mirip ekado ya. Cuman kalau aku menamai ini tahu fantasi. Kita tiriskan dulu supaya minyaknya tidak terlalu nempel. Bisa digunakan untuk cemilan bersama keluarga tercinta. Nah, ini lebih mantap kalau dicocol dengan saus sambal. Terima kasih kepada Royal Life yang telah mensupport acara ini. Dan bagi teman-teman di rumah yang mempunyai resep menarik, boleh komentar di YouTube channel Dapur Suka-Suka. Saya Lia Apriliani, mudah-mudahan bisa bertemu di episode selanjutnya gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dapur Suka-Suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Dadah! Aku suka, kamu suka, semua suka.